Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Nah, ini merupakan pertemuan perdana kita ya untuk pelajaran kimia di kelas 10. Sebelum kita memulainya, nah Ibu ingin tahu dulu, kalau misalnya Ibu mengatakan kimia, apa yang ada di benak kalian? Biasanya kalau misalnya orang menyebut kimia, kemudian langsung yang terlintas di benaknya adalah bahan kimia, bahan yang berbahaya, bahan yang beracun, seperti itu. Atau mungkin ada yang kemudian berpendapat atau mungkin langsung terlintas di pikirannya adalah bom. Nah, padahal sebenarnya zat-zat kimia itu tidak selalu merupakan zat yang berbahaya. Justru zat-zat kimia itu sebenarnya ada di sekitar kita dan sangat membantu kita dan sangat kita butuhkan. Contohnya saja misalnya udara yang kita hirup ini. Nah, udara itu juga merupakan zat kimia loh. Zat kimia dari udara atau salah satu susunan dari udara misalnya oksigen atau O2. Nah, zat O2 ini merupakan zat kimia juga. Selanjutnya yang lain. Nah, misalnya air yang kita minum. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Nah, air juga ternyata merupakan zat kimia. Jadi tidak semua zat kimia itu berbahaya. Justru zat kimia itu ada di sekitar kita dan sangat membantu kita. Nah, selanjutnya untuk lebih mengenal tentang kimia, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia itu? Mari simak penjelasan Ibu berikut ya. Baik, sekarang kita akan mulai materi yaitu tentang pengenalan ilmu kimia. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat mengetahui peran ilmu kimia dalam berbagai bidang, kemudian mengetahui tentang hakikat ilmu kimia dan juga tentang penggolongan materi dalam ilmu kimia. Ilmu kimia itu asal katanya dari bahasa Arab, kimia yang berarti perubahan zat. Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Baik, lalu kita akan belajar tentang manfaat belajar kimia. Jadi, apa sih sebenarnya manfaat belajar kimia itu? Nah, manfaat belajar kimia sebenarnya bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang mana zat-zat yang berbahaya dan mana zat-zat yang tidak berbahaya. Ya, contohnya misalnya formalin. Nah, formalin itu merupakan produk yang berbahaya, tetapi, ada tetapinya, apabila digunakan untuk makanan, ya, formalin merupakan zat yang berbahaya. Tapi sebenarnya formalin ini juga memiliki fungsi, ya, fungsinya untuk mengawetkan. Nah, tetapi bukan untuk mengawetkan makanan, salah penggunaan seperti itu. Contoh yang lain misalnya untuk deterjen. Deterjen itu sebenarnya merupakan produk yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk kita karena membantu kita untuk bisa membersihkan pakaian kita seperti itu. Tapi mungkin ada deterjen yang memiliki kandungan-kandungan yang dia tidak ramah lingkungan. Nah, ini juga salah satu manfaat untuk kita belajar kimia. Jadi kita bisa mencari produk yang lain yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Selain itu, apabila kita mempelajari kimia, kita bisa tahu proses-proses yang terjadi pada alam sekitar kita. Nah, itu biasa ada yang merupakan perubahan kimia. Ya, jadi kita dengan belajar kimia kita jadi tahu, ternyata proses seperti contohnya perkaratan. Nah, seperti itu merupakan suatu proses kimia. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari apabila kita mau belajar kimia. Peranan ilmu kimia itu mencakup berbagai bidang, diantaranya ada bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Kimia di bidang kedokteran ini berfungsi untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian kimia di bidang farmasi, nah ini ilmu kimia ini digunakan untuk membuat obat-obatan. Nah, kimia di bidang pertanian, di sini biasanya ilmu kimia digunakan untuk pembuatan pupuk, kemudian pembuatan pestisida, dan lain-lain yang bermanfaat untuk pertanian. Selanjutnya kimia dan biologi. Nah, di sini
yang lebih dikenal dengan biokimia. Jadi ilmu kimia itu ternyata ada dalam seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa di dalam tubuh kita ini banyak terdapat zat-zat kimia. Nah, begitu juga pada tubuh makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian salah satu contoh penggunaan atau peranan ilmu kimia dalam bidang seni yaitu pada pembuatan cat. Nah, cat itu di sini mengandung bahan-bahan kimia juga. Kemudian dalam bidang kriminologi, ilmu kimia ini berperan penting ya, misalnya salah satunya dalam tes urin. Nah, ini tes urin biasanya menggunakan zat-zat kimia. Begitu juga misalnya untuk cek sidik jari, nah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi. Nah, jadi dalam ilmu kimia ini sebenarnya kita mempelajari tentang materi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dari materi ini? Kita akan mempelajari tentang definisi materi, kemudian sifat-sifat materi, penggolongan materi, dan juga perubahan pada materi. Oke, lalu apakah yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, sifat materi ini dibagi menjadi 4. Ada sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan juga sifat ekstensif. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, untuk contohnya yang sifat fisika itu misalnya keadaan fisik suatu materi, kemudian titik lelehnya, titik didih, dan juga massa jenis. Sementara untuk contoh dari sifat kimia itu salah satunya adalah perubahan materi menjadi materi lain. Kemudian misalnya sifat mudah berkarat, kemudian reaktivitas. Kemudian untuk sifat intensif dan juga sifat ekstensif. Sifat intensif itu bergantung pada jumlah, kemudian massa dan volumenya. Sementara sifat ekstensif itu tidak bergantung pada jumlah, warna, dan massa jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggolongan materi. Jadi materi itu terbagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu terbagi menjadi 2, ada unsur dan juga senyawa. Nah, untuk unsur sendiri, ini dibagi menjadi unsur logam, kemudian non-logam, dan metaloid. Nah, sementara untuk campuran itu dibagi menjadi 3, ada campuran homogen, campuran heterogen, dan juga koloid. Baik, sekarang kita bahas masing-masing ya. Untuk zat tunggal, nah berarti zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu jenis materi. Ingat, zat tunggal itu tadi terbagi menjadi 2, ada unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan zat yang paling sederhana. Contohnya misalnya unsur oksigen, kemudian unsur hidrogen. Nah, sementara untuk senyawa merupakan gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Nah, contoh senyawa itu ada air atau H2O dan cuka atau CH3COOH. Nah, inilah contoh dari partikel senyawa. Jadi yang pertama ada senyawa H2O atau air. Nah, di sini partikel partikel senyawanya, mohon maaf, itu seperti ini, seperti gambar A. Jadi ada 1 atom O dan 2 atom H. Sementara yang kedua, ini ada partikel senyawa dari karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini ada 1 atom C dan 2 atom O. Sementara yang ketiga, ini ada partikel senyawa dari garam dapur atau NaCl. Nah, di mana dalam dapur ternyata susunannya seperti ini. Nah, mengapa ini berbeda? Karena berbeda juga ikatannya. Ikatan yang terjadi pada garam dapur ini merupakan ikatan ion. Kemudian ikatan yang terjadi pada air dan juga karbon dioksida merupakan ikatan kovalen. Selanjutnya, ini contoh dari partikel unsur. Di sini ada unsur helium atau gas mulia. Kemudian ada atom logam, partikel unsur pada atom logam, dan partikel unsur pada molekul oksigen atau unsur non-logam.
Nah, jadi pada helium, nah ini kan hanya terdapat unsur helium saja. Ya, ini merupakan partikel dari unsur-unsur helium seperti ini. Kemudian pada atom logam, nah ini partikel-partikelnya atau unsur-unsurnya ini tersusun rapat ya dalam suatu atom logam. Kemudian ada molekul oksigen. Nah, untuk molekul oksigen ini terdiri atas O2. Jadi terdiri atas 2 atom O. Nah, sehingga digambarkannya seperti ini. Dalam satu molekul oksigen itu terdiri atas 2 atom oksigen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang campuran. Jadi kalau tadi itu unsur tunggal itu terdiri atas satu jenis materi, kalau campuran dia bisa terdiri atas 2 atau lebih jenis materi. Nah, campuran dibagi menjadi 3, ada larutan, suspensi, dan juga koloid. Untuk larutan itu merupakan campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya misalnya larutan gula. Jadi saat kita melarutkan gula, nah itu kalau gulanya sudah larut tidak bisa dibedakan lagi mana air, mana gulanya, ya, karena sudah terlarut menjadi satu. Itu namanya larutan. Kemudian yang kedua adalah suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Jadi dengan mata telanjang saja kita sudah bisa melihat bahwa zat tersebut atau campuran tersebut tidak menyatu. Ya, contohnya misalnya kopi. Ya, saat kita membuat kopi yang ada ampasnya maka akan terlihat kopinya atau ampasnya itu masih ada. Ya, antara air dengan kopi kita bisa membedakan, ada batasnya. Kemudian untuk koloid, nah itu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, jadi kalau dengan mata biasa, dengan mata telanjang kita tidak bisa membedakan campuran yang terdapat dalam suspensi. Tetapi apabila menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat partikel-partikel koloidnya, maka akan bisa dipisahkan ya. Contohnya untuk koloid itu adalah susu dan juga santan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat biasa seperti itu larutannya menjadi satu ya, seperti homogen. Padahal kalau misalnya kita melihatnya lebih detail lagi dengan menggunakan mikroskop ultra maka akan terlihat perbedaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan materi. Perubahan materi itu ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisika itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya misalnya pelarutan. Jadi di sini digambarkan misalnya larutan sirup. Larutan sirup itu walaupun saat dilarutkan kemudian bercampur menjadi satu, tetapi di dalamnya sebenarnya masih terdapat air dan juga sirupnya, ya, tidak berubah. Kemudian selanjutnya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud bisa misalnya padat menjadi cair, cair menjadi gas, atau gas menjadi padat dan sebagainya. Nah, itu misalnya contohnya misalnya di sini es. Es itu misalnya kita panaskan dia akan mencair. Nah, tetapi es yang mencair apabila kita dinginkan kembali maka dapat berubah menjadi padat lagi. Nah, jadi tetap zatnya itu tidak berubah atau tidak menghasilkan materi baru. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya, misalnya di sini kembang api. Nah, kembang api itu kan yang awalnya dia bentuknya kembang api yang kita bakar. Nah, dia akan menghasilkan percikan-percikan api ya yang berwarna-warni. Nah, tapi setelah itu maka kembang api tadi kemudian berubah menjadi arang ya. Begitu juga misalnya kertas yang dibakar menjadi abu ya. Kemudian contohnya besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat, nah itu tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itu contoh-contoh dari perubahan kimia. Nah, selanjutnya untuk reaksi kimia. Nah, reaksi kimia di sini, tadi kan perubahan kimia adalah perubahan yang dia menghasilkan zat baru. Berarti di dalamnya ada reaksi kimia. Nah, ciri-cirinya apa sih untuk reaksi kimia itu? Jadi ciri-cirinya dari reaksi kimia itu yang pertama bisa terjadi perubahan warna.
bisa juga terjadi perubahan suhu atau pembentukan endapan, dan bisa juga terdapat pembentukan gas. Ini merupakan ciri-ciri dari adanya suatu reaksi kimia. Demikian tadi penjelasan singkat Ibu tentang hakikat ilmu kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.